Seorang pilot internasional yang anggun jatuh cinta pada seorang sopir sederhana di negeri asing. Hari itu langit mendung menggantung di atas bandara kecil di ujung timur Indonesia. Helena melangkah keluar dari pintu pesawat setelah penerbangan panjang dari Eropa. Seragam putihnya masih rapi, rambut pirangnya tersanggul sederhana. Walau lelah, senyum tetap mengembang di wajahnya saat melihat sosok yang sudah tak asing berdiri di sisi mobil van tua milik bandara. Andra, seorang sopir lokal yang selalu menjemputnya setiap kali Helena bertugas ke Indonesia. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Hari itu dia mengenakan kemeja abu-abu pudar dan celana kain, sederhana tapi bersih. Dia membungkuk sopan. "Selamat datang kembali, Bu Helena," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang pelan namun jelas. Helena mengangguk. "Terima kasih, Andra. Sudah repot-repot menunggu." Mereka berjalan menuju mobil tanpa banyak bicara. Hujan mulai turun gerimis saat Andra menyalakan mesin dan menyetel kipas angin tua di dashboard. Di dalam mobil, keheningan terasa hangat, bukan canggung. Helena duduk di belakang, menatap keluar jendela, sementara sesekali mencuri pandang pada bayangan Andra lewat kaca spion. "Andra," Helena akhirnya memecah hening. "Kenapa kamu selalu terlihat seperti menanggung sesuatu yang berat?" Andra tersenyum tipis tanpa menoleh. "Mungkin karena saya pernah kehilangan, Bu. Tapi saya masih di sini, hidup." Jawaban itu membuat dada Helena terasa sesak. Ia tidak tahu apa maksudnya, tapi ia tahu, lelaki ini bukan orang sembarangan. Diam-diam, dia ingin tahu lebih banyak. Hari-hari berikutnya Helena mulai merasakan hal yang aneh. Ia menanti-nantikan saat harus terbang ke Indonesia, hanya untuk bisa duduk di kursi belakang mobil Andra, mendengar suaranya, dan melihat tatapan matanya yang jujur. Meskipun hanya percakapan singkat, tiap kalimat Andra selalu meninggalkan bekas. Pernah suatu malam, penerbangan Helena ditunda dan mereka terjebak hujan deras saat perjalanan ke hotel. Mobil berhenti di pinggir jalan karena ban bocor. Mereka berteduh di sebuah warung kecil yang nyaris rubuh. Helena duduk di kursi plastik reyot, sementara Andra sibuk memperbaiki ban di bawah gerimis. Ketika dia kembali ke warung, wajahnya basah, bukan hanya karena hujan tapi juga karena lelah. Ia meletakkan jaketnya di kursi Helena dan berkata, "Maaf, Bu. Saya harus pastikan Ibu aman." Helena hanya menatapnya. "Kau selalu seperti ini, Andra. Selalu memikirkan orang lain." Andra tersenyum. "Karena saya tahu bagaimana rasanya tidak dipikirkan siapa-siapa." Dalam detik itu, Helena sadar, dia jatuh cinta. Bukan karena tampang, bukan karena status, tapi karena hati. Namun dia belum tahu, cinta itu akan diuji lebih berat dari yang bisa dia bayangkan. Karena pria di depannya, yang selama ini hanya dikenal sebagai sopir sederhana, menyimpan identitas lama yang gelap, dan hidupnya tak pernah benar-benar aman. Hujan belum reda ketika Helena menatap Andra dari balik gelas teh hangat yang mengepul di tangannya. Warung kecil itu hanya beratapkan seng dan berdinding anyaman bambu. Di luar, mobil bandara mereka terparkir miring dengan satu ban yang baru diganti. Helena duduk diam, membiarkan matanya menelusuri setiap garis di wajah Andra yang duduk di seberangnya. "Andra," katanya pelan, "boleh aku tanya sesuatu yang pribadi?" Andra sedikit terkejut. Lalu dia mengangguk pelan. "Silakan, Bu Helena. Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang keluargamu?" Andra menunduk, menatap sendok kecil di dalam cangkirnya. Hujan seolah ikut menyembunyikan beban yang perlahan dia buka. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ayah saya meninggal saat saya kecil. Ibu saya pergi karena tidak kuat hidup dalam pelarian," jawabnya tenang, tapi matanya berkaca. Helena membeku. "Pelarian?" Andra menghela napas panjang. "Saya pernah jadi saksi. Dulu, saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan sebagai sopir pribadi. Saya melihat banyak hal. Sesuatu yang tidak boleh saya lihat. Akhirnya saya dipindahkan, diberi identitas baru.
Itu sebabnya saya di sini. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu saya. Helena terdiam. Semua tanya dalam benaknya seolah mendapat jawab yang terlalu dalam. Pria ini bukan hanya menyimpan luka, tapi juga sejarah yang berbahaya. Namun sebelum rasa takut mengambil alih, yang muncul justru rasa iba dan kekaguman. Dan selama ini kamu jalani hidup seperti ini? Tanya Helena lirih. Andra mengangguk. Saya tidak punya pilihan. Tapi saya bersyukur. Setidaknya saya masih bisa melihat langit tiap hari. Helena tersenyum tipis, tapi dalam hatinya bergemuruh. Rasa yang tumbuh selama ini kini berubah bentuk. Bukan hanya cinta, melainkan penghormatan. Beberapa minggu kemudian, ketika jadwal terbang membawa Helena kembali ke Indonesia, ia sengaja tinggal lebih lama. Ia memilih hotel murah dekat bandara dan seringkali makan malam di warung-warung kecil tempat Andra biasa singgah. Hingga suatu malam, di bawah lampu redup dan hujan yang kembali turun, Andra datang menghampirinya di sebuah bangku kayu dekat terminal. Wajahnya gugup, tangannya gemetar. "Bu Helena," katanya lirih, "saya tahu ini mungkin tidak pantas. Tapi saya harus bilang, saya tidak bisa menahan ini lebih lama." Helena memandangnya, jantungnya berdetak kencang. Saya mencintai ibu. Bukan karena siapa ibu, tapi karena siapa ibu ketika melihat saya." Kata-kata itu membuat Helena menahan napas. Tak ada gombalan, tak ada janji manis. Hanya perasaan murni dari seorang lelaki yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Helena menggenggam tangan Andra yang basah oleh hujan. "Dan aku di sini bukan karena kasihan, Andra. Tapi karena aku juga mencintaimu." Hujan malam itu menjadi saksi dua jiwa yang saling menemukan. Tapi cinta mereka, yang terlihat sederhana di permukaan, ternyata berdiri di atas landasan yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Karena dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan mereka. Seseorang yang mengenal siapa sebenarnya Andra, dan belum melupakan masa lalunya. Helena tidak tahu bahwa sejak malam pengakuan cinta itu, hidupnya pelan-pelan masuk ke dalam pusaran rahasia yang mengancam. Hari-hari yang ia lewati bersama Andra terasa seperti mimpi yang terlalu manis untuk kenyataan. Ia mulai belajar bahasa Indonesia dengan lebih serius, mulai memahami kebiasaan lokal, dan bahkan pernah menyapu lantai warung tempat Andra biasa makan, hanya untuk bisa merasa lebih dekat dengan dunia sang kekasih. Namun satu hal tidak bisa dia abaikan. Seorang pria asing mulai muncul berulang kali di tempat yang sama. Pria itu berpakaian biasa, berkacamata hitam, dan selalu memesan kopi pahit tanpa gula. Setiap kali Helena dan Andra muncul bersama, pria itu seperti sengaja duduk di tempat yang bisa memandang mereka. Helena pernah bertanya pada Andra, "Apakah kamu mengenalnya?" Andra memandang ke arah pria itu, lalu menjawab pelan, "Saya tidak tahu, tapi perasaan saya tidak enak." Sejak saat itu, Andra menjadi lebih diam. Ia sering melamun. Matanya gelisah setiap kali ponsel bergetar. Meski tidak ada panggilan masuk. Ia mulai menyuruh Helena untuk berhati-hati, bahkan pernah melarangnya keluar hotel sendirian. "Kalau terjadi apa-apa sama kamu, saya nggak akan bisa maafkan diri saya," katanya. Helena mengangguk, tapi dia tahu, ini lebih dari sekadar firasat buruk. Andra mulai mengurung rahasia yang sebelumnya dia buka perlahan. Seakan cinta mereka kini dijaga tembok ketakutan yang tak terlihat. Suatu malam, saat hujan lagi-lagi turun membasahi kota kecil itu, Andra tak datang menjemput Helena di bandara. Itu tak seperti biasanya. Dia selalu tepat waktu, bahkan sering datang lebih awal. Helena menunggu hampir 1 jam, hingga akhirnya memutuskan naik taksi sendiri. Namun sebelum ia sempat menaiki mobil, pria misterius berkacamata itu muncul di depannya. "Helena Schneider?" tanyanya dengan logat Indonesia yang kaku. Helena menegang. "Ya, siapa Anda?" Pria itu mengeluarkan lencana kecil dari dompet kulit. "Saya dari Satuan Pengawas Internal. Kami mencari Andra. Dia dalam bahaya, dan begitu juga Anda." Helena terdiam. Kata-kata pria itu seperti hantaman keras di dadanya.
Apa maksudnya? Identitas Andra sudah bocor. Ada pihak yang ingin menghabisinya. Kami sudah lama kehilangan jejak dia. Tapi laporan keberadaan Anda bersama dia membuat mereka bergerak lebih cepat. Anda harus ikut saya. Helena melangkah mundur. Tidak. Saya harus temui Andra. Kalau Anda ingin dia tetap hidup, suara pria itu tegas, maka satu-satunya cara menyelamatkannya adalah ikut saya sekarang. Di tengah hujan dan suara pengumuman bandara yang menggema, Helena harus memilih. Pergi bersama orang asing itu, atau mencari Andra sendirian. Dan saat ia menoleh ke arah jalanan, di kejauhan, terlihat Andra, berlari, basah kuyup, dengan wajah panik dan penuh luka di pelipisnya. Helena berlari menghampiri, tanpa peduli teriakan pria itu di belakang. Andra, teriaknya. Andra menggenggam tangannya erat. Kita nggak bisa di sini, Helena. Mereka sudah tahu. Kita harus pergi. Sekarang. Dengan tubuh menggigil dan jantung berdebar, Helena mengikuti Andra. Tak ada waktu untuk bertanya. Yang dia tahu, cinta yang dia genggam kini tak hanya berhadapan dengan perbedaan negara, tapi dengan bahaya yang mengintai dari setiap arah. Malam itu, jalanan kota kecil berubah menjadi labirin pelarian. Hujan masih turun deras saat Andra membawa Helena ke sebuah rumah tua di pinggir hutan kecil, sekitar 20 menit dari pusat kota. Rumah itu terlihat tak berpenghuni, dengan cat dinding yang mengelupas dan lampu redup menyala dari panel tenaga surya seadanya. Ini tempat aman sementara, ucap Andra sambil membuka pintu dengan kunci yang dia ambil dari balik batu di dekat ambang jendela. Helena masuk dengan kaki gemetar, jaketnya basah, rambutnya menempel di wajah. Dia menatap Andra dengan mata penuh tanya, tapi tetap diam. Ia tahu, Andra butuh waktu. Setelah menyalakan kompor portabel dan menyeduh kopi instan, Andra duduk di depan Helena. Helena, ada hal yang harus kamu tahu, yang mungkin akan membuat kamu menyesal pernah kenal saya, ucapnya lirih, tangan gemetar menggenggam gelas. Tidak ada yang bisa buat aku menyesal mencintaimu, jawab Helena, pelan namun tegas. Andra menarik napas dalam. Nama asli saya bukan Andra. 7 tahun lalu, saya saksi utama dalam kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negeri ini. Saya bekerja sebagai sopir pribadi untuk salah satu dari mereka. Suatu malam, saya mendengar percakapan dan melihat dokumen rahasia. Saya laporkan ke pihak berwajib. Dia menatap Helena, matanya berkabut. Sejak itu, hidup saya jadi target. 2 teman saya hilang. Istri saya waktu itu meninggal dalam kecelakaan yang gak masuk akal. Saya masuk program perlindungan saksi. Nama saya diubah. Kota saya dipindahkan. Saya nggak boleh punya kontak dengan siapapun. Helena terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu kenapa kamu tetap kerja jadi sopir bandara? Andra tersenyum pahit. Itu satu-satunya cara saya bisa hidup tanpa dicurigai. Dan waktu kamu pertama kali saya antar, saya pikir kamu cuma turis biasa. Tapi entah kenapa, kamu beda. Kamu lihat saya, bukan sebagai supir, tapi sebagai manusia. Ia bangkit, membuka laci kecil di bawah meja kayu. Mengambil satu bundel dokumen, paspor, dan kartu identitas dengan berbagai nama. Ini semua masa lalu saya. Helena menyentuh dokumen-dokumen itu. Tangan Andra sedikit gemetar saat dia menambahkan, saya tahu kamu bisa pergi dari semua ini. Kamu masih bisa kembali ke Jerman. Lanjutkan hidupmu. Lupakan saya. Karena sekarang, saya tidak cuma jadi target, kamu juga. Namun Helena menggeleng. Aku bukan terjebak dalam hidupmu, Andra. Aku memilih berada di dalamnya. Tangis Andra pecah pelan. Dia tak pernah meminta seseorang bertahan. Tapi wanita di depannya ini memilihnya, meski tahu semua yang tersembunyi. Namun di luar rumah tua itu, langkah-langkah mulai terdengar. Ban mobil melindas kerikil, suara pintu mobil ditutup, lalu ketukan keras menghantam pintu kayu. Andra, buka. Kami tahu kamu di dalam.
Helena mematung. Andra berdiri perlahan, menatap jendela. Mereka datang lebih cepat dari yang saya duga. Dalam sunyi yang mencekam itu, Helena meraih tangan Andra dan berbisik, "Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama." Andra tersenyum, meski penuh luka dan rasa takut. Karena kini, kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Dan cinta mereka berada di garis depan antara harapan dan kehancuran. Pintu kayu tua itu terus digedor. Suara-suara di luar semakin jelas. Tak hanya satu, ada setidaknya 3 orang. Andra meraih tas kecil di bawah meja, memasukkan dokumen penting dan ponsel yang telah dimatikan sejak mereka tiba. Helena berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan napas tertahan. Cahaya senter berkelebat di antara hujan dan bayang pepohonan. "Mereka bersenjata," bisiknya. Andra menatapnya. "Ada pintu belakang. Kita keluar diam-diam." Namun saat dia membuka pintu belakang itu, suara langkah kaki mendekat dari arah berlawanan. "Terlambat," gumam Andra, rahangnya mengeras. Helena menarik napas dalam, lalu mendekat. "Aku ikut, apapun yang terjadi." Ketika Andra membuka pintu depan perlahan, 3 pria berbadan kekar berdiri dengan ekspresi dingin. 2 di antaranya memegang alat komunikasi dan pistol yang belum ditarik. Pria di tengah mengenakan jaket hitam dan topi. "Andra Suryawan," ucapnya tegas. "Kamu pikir bisa sembunyi terus?" Andra berdiri tegak. "Saya tidak sembunyi. Saya hanya lelah jadi buruan dalam hidup yang bukan saya pilih." Mata pria itu melirik Helena. "Kamu yang bawa orang luar ke dalam masalah ini." Helena maju setengah langkah. "Saya bukan hanya orang luar. Saya istrinya. Dan saya tahu siapa dia. Lebih dari kalian tahu." Pria itu tertawa sinis. "Romantis. Tapi ini bukan novel. Ini hidup nyata." Andra menatapnya lurus. "Kalau kalian ingin saya ikut. Tapi jangan libatkan dia." Namun sebelum pria itu bisa menjawab, suara lain terdengar dari arah luar pagar rumah. Mobil hitam berhenti dengan suara rem yang tajam. Beberapa orang keluar, kali ini dengan lambang resmi di jaket mereka. Salah satu dari mereka berjalan cepat ke arah rumah. "Saya Komisaris Dani, dari Direktorat Perlindungan Saksi dan Korban. Kami mendapat laporan pengkhianatan prosedur dalam pengamanan identitas saksi." Andra tertegun. "Kalian datang?" Komisaris Dani mengangguk. "Kami tahu kamu dalam bahaya. Dan kami tahu ada yang bocorkan datamu. Mereka ini," sambil menunjuk 3 pria di depan Andra, "adalah penyusup. Mereka bukan tim resmi. Dan kamu, Helena, ikut menyelamatkan nyawa suamimu." Ketegangan di udara pecah seketika. Pria-pria penyusup itu ditangkap. Andra dan Helena dibawa ke mobil resmi untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan, Helena memandang keluar jendela. "Aku nggak percaya. Kita masih hidup." Andra menoleh, memegang tangannya. "Kamu bukan cuma hidup bersamaku. Kamu selamatin aku." "Cinta itu harus dibuktikan," bisik Helena, sambil menatap mata Andra yang kali ini tak lagi menyimpan luka, tapi harapan. Karena meski badai hampir menghancurkan segalanya, mereka bertahan. Cinta mereka diuji bukan oleh jarak atau waktu, tapi oleh kebenaran yang nyaris tak terampuni, dan tetap tak hancur. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari sorotan dan keramaian, Helena duduk di beranda dengan secangkir teh hangat di tangan. Senyumnya kini berbeda, lebih tenang, lebih matang. Di sampingnya, Andra sedang menyiram tanaman cabai yang mulai tumbuh subur. Mereka tidak lagi dikejar atau disembunyikan. Program perlindungan Andra diperbaharui secara resmi, dan para pengkhianat di tubuh lembaga dihukum. Kini mereka hidup sederhana, tapi damai. Tak ada kokpit mewah atau mobil dinas. Hanya tanah, langit, dan cinta yang nyata. Helena memandang langit senja, lalu berkata pelan, "Dulu aku berpikir cinta adalah tentang ketertarikan, atau kebetulan. Tapi ternyata,
Cinta sejati muncul ketika kita tetap bertahan, bahkan saat semua hal tampak salah. Andra berhenti menyiram, menatap istrinya. Aku pun dulu kira aku nggak pantas dicintai. Tapi kamu buktiin bahwa masa lalu nggak selalu harus jadi kutukan. Perjalanan mereka adalah potongan kenyataan yang tak mudah diterima semua orang. Helena kehilangan pekerjaannya sebagai pilot komersial setelah keputusannya menetap di Indonesia menjadi viral. Banyak yang mencibir, mencemooh, tapi dia tak pernah menyesal. Aku lebih memilih hidup dengan seseorang yang pernah hancur tapi bangkit, daripada dengan mereka yang pura-pura sempurna, ujar Helena kepada seorang jurnalis yang pernah mewawancarainya secara diam-diam. Bagi Andra, hidup yang dulunya penuh pelarian kini berubah menjadi ruang pertumbuhan. Dia mulai menulis kisah hidupnya, bukan untuk menyebar sensasi, tapi agar orang lain tahu bahwa kadang, orang-orang yang tampak biasa di jalanan bisa punya masa lalu yang luar biasa dan menyakitkan. Mereka tak memaksakan kebahagiaan. Mereka membangunnya pelan-pelan. Bersama. Di balik tirai rumah sederhana, dengan tawa kecil dan perdebatan ringan yang tak pernah berakhir dengan kata pergi. Kisah mereka adalah pengingat bahwa cinta bukanlah tentang siapa kamu saat bertemu, tapi siapa kamu saat semuanya terbuka. Ketika rahasia tak lagi bisa ditutupi, dan cinta tetap memilih untuk tinggal. Karena dalam hidup ini, bukan status atau asal negara yang menentukan siapa yang layak dicintai, tapi keberanian untuk jujur, untuk saling menerima, dan untuk memaafkan masa lalu yang tak bisa diubah. Dan untuk Helena dan Andra, cinta mereka mungkin tak pernah mudah. Tapi justru karena itu, cinta mereka menjadi nyata.